Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 8. Pertemuan keempat kita akan belajar tentang kebugaran jasmani ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan anak-anak berdoa secara mandiri ya, agar apa yang nanti dipelajari bermanfaat untuk anak-anak dan lingkungan. Ada beberapa hal yang harus anak ketahui dan pahami dalam pembelajaran kebugaran jasmani. Pertama, pengertiannya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam latihan kebugaran jasmani agar memperoleh hasil yang maksimal, dan anak-anak harus tahu bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Nah, tujuan dalam pembelajaran ini yaitu anak-anak diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Langsung yang pertama, pengertian dari kebugaran jasmani yaitu merupakan kesanggupan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas. Nah, kemudian dalam melakukan aktivitas tidak mengalami kelelahan yang berarti dan bisa melakukan kegiatan selanjutnya. Itu ya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama, masalah kesehatan. Kesehatan itu bisa dimiliki seseorang berarti penyakit seperti penyakit menular, penyakit menaun, ya, berat badan yang berlebihan. Kemudian masalah gizi, misalnya terutama faktor makanan ya, misalnya kurang protein ya, kurang sayuran, jadi pola hidup yang seimbang. Kemudian masalah latihan fisik ya, latihan fisik harus tepat. Dari volume latihan, sekali pelatihan itu berapa menit, kemudian dalam 1 minggu berapa kali, harus anak-anak ketahui. Kemudian masalah faktor keturunan ya, itu merupakan faktor bawaan ya, misalnya dilihat dari bentuk tubuh ya, misalnya maaf ya, cacat, itu mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang harus anak ketahui dalam melakukan latihan kebugaran jasmani ya, ini untuk menghindari cedera dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama, jenis latihan. Misalnya jenis latihan yang anak-anak lakukan yang paling mudah dan paling murah yaitu jogging ya, lari-lari kecil, dan setidaknya jalan kaki. Kalau di atletik misalnya jalan cepat, itu yang paling ringan ya, bisa dilakukan dari yang anak-anak sampai yang tua karena murah dan mudah. Nah, kemudian volume latihan. Volume latihan bagi non atlet itu ya minimal 20 menit ya, kurang lebih 20 menit. Itu di luar pemanasan statis dan dinamis dan pendinginan. Kemudian frekuensi latihan, kalau non atlet minimal 3 kali ya, 3-4 kali, itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Kalau atlet ya 4-5 kali dalam seminggu ya. Kemudian yang keempat, intensitas latihan yang perlu diperhatikan. Yang dimaksud dalam intensitas latihan ini berkaitan dengan P2O max ya, atau
denyut nadi maksimal atau DNM. Cara menghitungnya, misalnya rumusnya ya, DNN sama dengan 220 dikurangi umur anak-anak. Nah, itu denyut nadi maksimal dalam semenit. Jangan sampai melebihi itu. Itu yang untuk atlet. Kalau non atlet nanti dia DNN sama dengan 220 dikurangi umur anak-anak, kemudian dikalikan 70 sampai 85%. Nah, kurang lebih 145 sampai 160 per menit maksimal nadi anak-anak ya dalam latihan. Nah, seperti itu ya. Kemudian bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan dan daya tahan otot lengan, otot bahu, dan otot dada ya. Untuk otot lengan contohnya kalau putri ya sit up. Sit up-nya bertumpu pada lutut dimulai dari lungkup. Kemudian untuk sit up putra berarti otot kekuatan lengan ya, dilakukan dalam posisi lungkup, kaki menumpuk dengan ujung dari kaki itu ya. Kemudian untuk kekuatan ada lagi satu ya, push up dengan pinggul ditinggikan. Nah, posisi seperti push up tetapi seperti gunung ya, tumpu pada tangan, ketika turun bentuknya badan lurus, push up. Kemudian untuk melatih tahan otot perut ya. Nah, bisa ini kran biasa dan kran mengangkat atau terbalik. Contohnya kran biasa itu sit up ya, tidur terlentang, kaki ditekuk, angkat berat badan sendiri ya. Kemudian kalau kran terbalik, tidur terlentang, kedua kaki diangkat tegak lurus dengan badan, lalu angkat kepala sit up dan bahu ya. Tangan boleh di samping, boleh di depan nanti. Kemudian untuk melatih otot punggung ya, otot punggung misalnya back up. Nah, back up bisa dilakukan dengan diri sendiri, bisa juga dengan menggunakan beban. Nah, itu ya, latihan kekuatan dan daya tahan otot lengan push up, kemudian otot perut sit up, kemudian otot punggung back up. Melatih kekuatan dan daya tahan otot atau anggota tubuh bagian bawah ya, misalnya naik turun tangga atau bangku ya. Tingginya kalau pemula non atlet 10 sampai 20 cm tingginya. Kemudian yang kedua, bentuk latihan kelincahan anggota tubuh bagian bawah. Itu bagian bawah ya. Seperti tadi ya, contohnya lari zigzag. Kemudian melompati bangku atau ya yang tingginya minimal 20 cm, lompati bolak-balik ya. Itu dilakukan semampunya. Kemudian yang terakhir ya, melatih kelenturan. Nah, seperti tadi yang Pak sampaikan, contohnya kayang salah satunya. Kemudian ada lagi kita posisi tidur, lalu kaki ditarik mendekati pantat, kemudian punggung dibantu tangan untuk mengangkat agar sejajar dengan perut, tapi tidak ya. Kemudian bisa juga perpasangan saling tarik-menarik, atau kita bisa menggunakan tali, kita tarik ya. Duduk selonjor, kaki terapatkan, kemudian kita tarik tali biar kita terulur ke depan. Bisa juga kakinya dibuka selebarnya ya, dilakukan secara maksimal. Bisa
minimal 4 detik sampai 30. Kalau lebih dari itu bagus kelenturannya ya. Kemudian yang terakhir nanti akan anak-anak sebagai tugas praktik. Anak akan membuat sirkuit training ya. Nanti akan Pak beri contoh. Ya. Masing-masing gerakan ada kelenturan, ada kelincahan, ada kekuatan otot lengan, otot dada, otot bahu ya. Bapak kira seperti itu materi yang kita pelajari. Nanti selengkapnya bisa diskusi ya. Dan contoh gerakannya setelah ini. Terima kasih. Kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan melalui WA di Google Classroom ya. Semangat belajar, sehat selalu ya. Salam olahraga.